Satu hari seorang manusia ambil keputusan antara 300 sampai 1500 kali keputusan, berkonsekuensi ke masa depan. Bangun tidur, mau langsung turun dari tempat tidur atau tarik tambah selimut, itu keputusan. Bangun tidur, mau doa dulu atau foto, itu juga keputusan. Berkonsekuensi ke masa depan. Ini kenapa hari ini pendeta Yandi berkhotbah di sini? Karena saya pernah ambil keputusan kira-kira 29 tahun yang lalu untuk sekolah teologi. Kenapa saudara punya istri yang itu, suami yang itu? Karena saudara pernah ambil keputusan toh? Tidak mungkin saudara bilang, pendeta, saya benar-benar tidak tahu. Saya tidur-tidur begini, buka mata dia di sini. Kan tidak, ada keputusan yang sudah. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Kami berdoa, Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan, baik di dalam kami, baik di sekitar kami, supaya di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, sejemput kita berdiri, kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan terambil dari surat Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Tema kita hari ini, boleh baca sama-sama, 1, 2, 3. Jemaat terus berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup, bersyukur dan beriman kepada Yesus Kristus. Ini tema panjang begini dan kita semua sudah tahu di akhir. Tapi saya ingin mulai dan mengatakan bagaimana mau berbuah kalau ternyata tidak berakar dan bertumbuh. Nanti buah bagaimana? Tapi saya mulai minta dulu begini. Ada ibu-ibu yang pelihara bunga di rumah, bunga hias itu. Ada kok tidak? Ada? Kasih tahu saya tidak minta juga, tidak bawa pulang. Ada di rumah. Boleh tanya itu ibu yang pelihara itu bunga, jaga itu bunga, rawat itu bunga. Saya mau tanya, kira-kira tiap berapa bulan kasih pindah pot? Kira-kira ada 3 bulan kasih pindah pot, 6 bulan, 1 tahun baru kasih pindah pot. Kenapa pendeta Yandi mulai bertanya begitu? Kalau tiap minggu kasih pindah pot, besok itu bunga mati. Karena tidak ada kesempatan dia berakar, tidak ada kesempatan dia bertumbuh kalau tiap minggu kasih pindah. Kenapa mulai dari ini? Sederhana saja. Ada jemaat yang tiap minggu pindah dari GPIB, pindah ke gereja situ, pindah lagi. Kapan bertumbuh? Besok dia sudah, saudara yang ngomong saya. Tapi di GPIB ada yang begitu. Tiap minggu pindah-pindah gereja ada. Dia ada di sini juga. Pakai baju warna apa? Aduh, itu jangan masuk di situ. Jadi tidak ada kesempatan untuk kita bertumbuh, apalagi berbuah, kalau tidak ambil keputusan untuk mau bertumbuh di mana. Tidak ada kesempatan untuk berbuah. Baik, saya berkhotbah tentang ini. Rupa-rupanya saudara, di gereja-gereja di Indonesia tema ini menjadi tema yang sangat sentral mungkin berakar, bertumbuh, berbuah. Berakar, bertumbuh, berbuah. Kenapa sih? Kekristenan itu ada 3 kelas. Berapa kelas? 1, beragama tapi tidak beriman. Sama-sama, 1, 2, 3. Beragama tapi tidak. Untuk baptis dia subaptis, untuk sidi dia susidi, untuk penatua diaken sudah 13 periode, sudah lama.
Sudah terlalu lama. Beriman belum tentu. Beriman belum tentu. Kenapa? Agama itu di Indonesia diatur dalam struktur berbangsa dan bernegara. KTP harus tulis agama. Semua orang menjadi beragama. Beriman belum tentu. Amin. Di Jakarta juga begitu. Di Ciputat sini begitu. Rantai salib besar. Beragama belum tentu. Pendeta kenapa yakin sekali? Gampang. Saya biasa berkhotbah dan tanya orang begini, kita takut setan atau setan takut kita? Boleh jawab. Kita takut setan atau setan takut kita? Yakin setan takut kita? Saya lihat saudara-saudara makin menurun. Yakin setan takut kita? Atau kita dan setan bakas takut? Kerinduan kita setan takut kita. Kenyataan membuktikan kita takut setan. Saya tidak tahu saudara-saudara di sini. Kami ini masih besar dalam sebuah kebiasaan. Kalau keluar rumah, sementara di jalan, tiba-tiba rasa BAB. Bikin apa? Ambil batu berapa? Ambil batu berapa? Taruh di mana? Yakin nanti dia tidak apa-apa. Saudara bayangkan yang sudah mengaku beriman saja masih begini. Kalau memang batu 3 menyelesaikan masalah, untuk apa ada toilet di gereja? Tinggal suruh panitia pembangunan kasih turun batu 2 red di situ supaya saudara. Ini sekarang kita bawa materi di mana-mana, terus ada yang pendeta sebentar kita foto-foto dulu, foto-foto boleh. Pas mau foto ada yang lari dari sana bilang jangan 3 orang, jangan 3. Foto 3 nanti. Yang foto yang mati, oh yang tengah yang mati. Wih, berarti kalau mau bunuh orang itu gampang tinggal. Bayangkan ini, Kristen bertahun-tahun takut foto hanya karena foto 3 orang. Itu dia persoalan. Itu baik, tapi dia tingkatan paling bawah. Beragama tapi tidak. Tingkatan kedua agak bagus. Bertobat tapi tidak berbuah. Sama-sama 1, 2, 3. Bertobat tapi untuk mabok tidak lagi, pukul istri tidak lagi, judi tidak lagi. Tapi dia tidak melakukan sesuatu yang berdampak. Orang yang bertobat tapi tidak berbuah hanya bercerita tentang masa lalu. Kasih kesempatan bicara, dia bilang waktu tahun 1970. Di satu tempat dia ulang lagi waktu tahun 1970. Di satu tempat dia ulang lagi waktu tahun 1970. Satu saat dia baru berdiri, orang-orang baku korek bilang 1970. Hidup hanya untuk masa lalu dan bukan untuk masa depan. Nah, ketiga ini yang paling tinggi dalam kaitan dengan tema ini. Kelas yang paling tinggi dalam kekristenan adalah berbuah. Sama-sama 1, 2, 3. Berbuah. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Pertanyaannya tadi gampang. Kalau buah itu menjadi catatan, pertanyaannya begini, berbuah bagi Tuhan gampang atau susah? Kenapa suara hilang? Orang di sini pendiam-pendiam semua. Berbuah bagi Tuhan gampang atau susah? Yang di luar berbuah bagi Tuhan gampang atau susah? Yang di dalam berbuah bagi Tuhan gampang atau susah? Susah atau gampang? Gampang atau susah? Gampang. Berbuah bagi Tuhan gampang saja. Ranting yang melekat pada pohonnya buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Amin. Saudara pernah lihat pohon mangga? Tidak pernah lihat? Pernah lihat pohon mangga berbuah? Pernah lihat orang Ciputat marah pohon mangga supaya berbuah? Berbuah, pernah? Ranting yang melekat pada pohonnya buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Banyak orang rindu berbuah tapi tidak melekat kepada pohon. Akhirnya dia punya buah ada tapi buah plastik. Pernah lihat jeruk plastik? Pernah? Pisang plastik, alpukat plastik, enak. Pernah rasa?
Anak sekolah minggu saja tahu 3, 4. Yesus pokok dan tinggallah di dalam. Lebih kuat. Yesus pokok dan tinggallah di dalam. Lebih kuat lagi. Yesus pokok dan tinggallah di dalamnya. Pasti apa? Pastilah kau akan berubah. Itu anak sekolah minggu tahu itu. Yang SD, yang SMP saja tahu. Yang masih sekolah angkat tangan. Oh, Om Pendeta pikir suruh libur. Oh, anak SD, SMP tahu pada tanaman, bagian tanaman yang mencari makanan dia punya nama. Dari akar dia kirim ke mana? Ke daun lewat. Di daun ada proses apa? Setelah jadi sari makanan dikirim ke ranting, buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Itu anak sekolah juga tahu. Hari ini saya bertanya pada saudara, berbuah bagi Tuhan gampang kok susah? Separuh bilang gampang-gampang susah. Itu tidak ada jawaban. Jawabannya berbuah bagi Tuhan ya gampang saja. Karena ranting yang melekat pada pohonnya berbuah tanpa disuruh. Jemaat, di sini tidak ada jemaat. Sudah mati semua ini jemaat. Jemaat, bagaimana orang tahu bahwa ada buah? Bagaimana saudara tahu bahwa di pendeta Yandi itu ada buah, pada kita ada buah? Gampang saja, lihat apa yang dihasilkan dan dengan baik dikisahkan dalam teks tadi. Pembacaan tadi kasih tahu. Tetapi buah roh, satu ialah apa? Apa? Jemaat di Batra Iman ini kasih mantap. Wih, saya lihat saudara merenungkan lama ini. Memang ini tema pas ini. Ada kasih, amin. Kenapa tiba-tiba suara banyak begitu bilang? Kasih. Hukum Taurat itu ada 10. Dari 10 dijabarkan jadi 613 pasal. Dari 613 pasal masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Tuhan Yesus simpulkan dia dalam 2 kalimat, mengasihi Tuhan dan mengasihi. Dari 2 kalimat Tuhan simpulkan dia tinggal satu kata, K-A-S-I. Dibaca? Dibaca? Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu menyanyi K-A K-A. Apa itu? Kasih itu apa? Sudah diam-diam, sudah diam-diam. Jemaat, nanti ini kan ulang tahun ke-27 toh. Yang ke-28 itu ajar jemaat menyanyi lagu rohani. Kidung jemaat dari nomor 1 sampai nomor 478. Karena ada yang kita menyanyi makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah menang. Oke, stop. Ada yang kita menyanyi dia hanya begini, pura-pura rohani, padahal tidak tahu. Jadi lebih baik di ulang tahun ke-28 kita menyanyi lagu rohani. Bisa? Lagu rohani kurang tahu, tapi kalau dong menyanyi di kampung saya, ikan naik di pantai, itu semua langsung bisa. Di sini juga ada ikan. Nah di meja, ikan apa itu? Ikan mujair mungkin. Oke. Tetapi buah roh ialah satu apa? Satu apa? Oke, jemaat, hafal ikut yang pendeta omong. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun,
tidak akan berubah menjadi kebencian. Dengar rujukannya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Amin. Apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Kemudian Tuhan membenci dunia? Saudara lihat, kasih tidak terpatahkan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tidak. Kasih tahu kawan di sebelah, 1, 2, 3. Kasih tidak terpatahkan. Amin. Supaya tidak boleh ada orang di Bahtera Iman yang bilang begini, Ibu Pendeta, saya terlalu harga Ibu Pendeta, tapi waktu saya tahu Ibu Pendeta punya sifat asli begini, maaf, itu bukan kasih. Ego. Ulang, ego. Di Bahtera Iman ini ada yang egois, ada juga laki-laki atau perempuan. Laki-laki atau perempuan? Dua-dua orang majelis. Jemaat yang bisa konfirmasi ini ibu-ibu tentang kasih yang tidak terpatahkan. Itu ibu-ibu. Ibu-ibu, melahirkan itu sakit atau tidak? Terlalu sakit. Melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Sesar itu abnormal tuh. Waktu ibu-ibu sakit melahirkan, itu suami saja tidak tolong. Kami suami hanya dari luar taruh tangan di kepala baru bilang, Yesus. Dia sudah bilang Yesus lagi, dia bayangkan, kira-kirain anak muka ikut siapa ini? Nah, sekarang saudara lihat, sudah sakit melahirkan ini. Sakit melahirkan. Anak-anak mesti dengar, anak sekolah minggu tadi mesti dengar. Kamu punya jam tidur, orang tua punya jam bangun. Orang tua punya jam tidur, kamu punya jam bangun. Ada banyak orang tua tidak tidur gara-gara anak-anak mereka. Betul? Jam 3 subuh pun masih ada orang tua gendong-gendong begini dia punya anak. Betul? Dalam kondisi tidak tidur dan sempoyongan itu seringkali ibu-ibu dipaksa lagi menjadi penyanyi. Makanya ibu-ibu punya lagu itu seringkali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo digigit, padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigi. Kalau anak ada lari-lari, nyamuk mana gigit dia dong. Tapi sudahlah, itu orang punya urusan. Tapi lanjut, saya mau bilang, anak-anak, waktu kamu lahir kamu tidak bisa bicara, kamu tidak bisa bicara. Atau siapa anak yang waktu lahir dia langsung bilang yes? Tidak. Betul kok tidak? Orang tua ajar mereka bicara satu-satu suku kata. Pa. Waktu sudah jadi remaja, pemuda begini, ada suka bicara dengan orang tua. Lahir tidak tahu bicara, orang tua ajar bicara satu-satu suku kata. Sudah besar, sudah lancar bicara. Suka bicara dengan orang tua? Mereka lebih suka bicara dengan pertanyaan terakhir, kenapa kasih makan dorang? Coba kasih tahu saya dulu, kenapa kasih makan? Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tidak terpatahkan. Kasih tidak terpatahkan. Anak-anak, kamu tidak usah takut, pendeta tidak bunuh kamu. Anak-anak, waktu kamu lahir itu kamu tidak bisa jalan. Atau siapa punya anak lahir yang lahir langsung ada begitu? Tidak ada. Orang tua ajar kamu jalan satu-satu langkah sambil pegang di tangan baru mulai. Sekarang mereka sudah jadi remaja, jadi pemuda. Suka jalan dengan orang tua? Ada suka jalan dengan orang tua? Mereka lebih suka jalan dengan pertanyaan terakhir, siapa suruh kasih makan orang? Apa yang buat? Coba sama-sama 1, 2, 3. Kasih tidak terpatahkan. Kasih tahu kawan di sebelah, kasih tahu kawan di sebelah. 1, 2, 3. Kasih tidak. Jemaat, orang tua itu seringkali bilang di depannya anak-anak, anak-anak, asal kamu mau sekolah tinggi, biar kami orang tua ikat perut tidak apa-apa. Betul?
Orang tua kalau sampai omong ikat perut itu bukan berarti dorang mau pakai stagen, tapi dorang utang demi anak-anak mereka. Betul kok tidak? Orang tua tuh kadang-kadang bilang begini, anak-anak, busuk-busuk juga kamu itu kita punya anak. Pernah dengar itu kalimat? Busuk-busuk juga kamu kita punya. Sudah ada yang pernah tanya orang tua bilang, kenapa bilang kita busuk? Jemaat, orang tua bisa besarkan kita 5 orang, tapi tidak pernah titip kita di mana-mana. Tapi anak 5 yang sudah sukses bisa sepakat titip orang tua di panti jompo. Ada yang sudah titip atau rencana titip batal sudah. Batal. Karena hari ini kita titip dorang, besok-besok kita punya anak-anak titip kembali kita. Hidup ini hanya tukar sapa titip sapa. Kalau kamu tidak mau orang perbuat kepadamu, jangan perbuat itu kepada orang lain. Orang tua bisa besarkan kita 5 orang, tapi 5 orang yang sudah sukses belum tentu bisa urus 1 orang tua. Belum tentu. Betul? Ada yang orang tua masih hidup, ada telepon tiap hari. Kita menyanyi dong, kita menyanyi dong. Ini lagu dunia tapi kita menyanyi di ibadah saja. Tidak izin ibu, kita menyanyi di ibadah. Kasih ibu tak teringat sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Coba ulang ini lagu sambil bayangkan mantu punya muka. Saudara tidak mau bayangkan lembu muka? Kasih kepada siapa? Sampai kapan itu? Hanya apa? Harap kembali ke kita. Seperti apa coba? Begini baru sengaja sedih-sedih. Kasih, tetapi buah roh ialah kasih. Kita ini lebih mengasihi diri atau lebih mengasihi orang lain? Lebih mengasihi diri atau orang lain? Diri. Alkitab juga bilang begitu. Kasihilah sesamamu seperti yang kau mengasihi. Kalau engkau tidak mengasihi dirimu, tidak mungkin engkau mengasihi orang lain. Kalau begitu pertanyaannya begini, apakah orang yang mengasihi dia punya diri, dia mau dia terluka? Dia mau dia sakit hati? Kalau begitu, coba bayangkan ada orang yang kita tidak suka. Coba saudara lihat dia pemuka. Kan tidak aman. Kalau saudara mengasihi dirimu, berhenti membenci dia. Kita ada dalam kasih. Amin. Oke. Pertama, tetapi buah roh ialah. Kedua, apa? Sukacita. Saya mau tanya kita dulu, jemaat. Sukacita dan senang beda atau sama? Sukacita dan senang sama atau beda? Beda atau sama? Sama atau beda? Beda. Dia punya tulisan saja beda tuh. Beda. Senang itu urusan dengan kepuasan-kepuasan yang kita terima. Tapi sukacita berurusan dengan sikap terhadap keadaan. Menyangkut senang, Alkitab berkata, ingat, ada waktu untuk senang, tapi ada waktu untuk susah. Jadi kalau saudara sementara senang sekarang, ingat, sedikit lagi susah. Kalau saudara sementara susah sekarang, mungkin sedikit lagi mati. Kalau kita juga tidak tahu kita hidup sampai kapan.
Tetapi menyangkut sukacita, Alkitab berkata, bersukacitalah senantiasa. Baik waktu senang, baik waktu. Mari kita jujur, ada banyak orang cari Tuhan hanya untuk senang, bukan untuk sukacita. Saya bilang pada saudara, uang yang banyak membeli kesenangan, tapi tidak dengan sukacita. Kalau senang yang saudara cari, dunia berikan bagi saudara. Tapi kalau sukacita yang saudara cari, hanya ditemukan di dalam siapa? Di dalam siapa? Senang itu bagian dari sukacita, tapi senang itu bukan sukacita. Seperti ban itu bagian dari mobil, tapi ban itu bukan mobil. Supaya jangan baru naik ban dia kira dia naik mobil. Tidak maju-maju tuh. Masih banyak orang beribadah saja cari senang, bukan sukacita. Nah sekarang kita bicara tentang buah sukacita. Sudah dua toh? Satu tadi apa? Dua, tiga. Damai, damai. Oke, hafal. Damai sejahtera ialah damai sejahtera ialah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia, itu namanya apa? Damai sejahtera. Untuk mendatangkan kebaikan kadang-kadang sakit. Saya mulai dari yang paling tinggi. Untuk penebusan dosa umat manusia, Allah harus mengorbankan diri supaya kita selamat. Saudara pernah sakit gigi? Enak? Yang menyanyi bilang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, itu karena dia belum pernah rasa. Wih, sakit gigi itu mengerikan. Tidak bisa tidur, kepala di bawah, kaki di atas, putar-putar, tetangga putar tap kita yang tersinggung di rumah. Siapa yang sakit gigi kemudian dia buat air gula, Pak, ini manis tinggi, terus dia kumur-kumur. Kita tanya, kenapa sakit gigi kumur air gula? Pendeta, biar itu ulat itu dapat yang manis-manis, biar dia tidak usah ganggu-ganggu kita. Begitu. Kadang-kadang untuk kebaikan obatnya mesti pahit. Untuk mendatangkan kebaikan obat mesti pahit. Persoalan kita sekarang adalah siapa yang mau dapat kepahitan, yang pahit, bukan kepahitan, yang pahit. Orang tua di kampung ajar kami begini, kalau ada pohon nangka tidak berbuah, ambil parang cincang dia sedikit-sedikit, dia punya batang. Tahun depan dia berbuah. Disakiti. Persoalannya adalah jemaat mana mau disakiti. Banyak jemaat itu bukan tersinggung, baru khotbah sedikit kita sebutnya pun nama juga dia tidak mau gereja lagi. Pilihan gereja terlalu banyak ini Jakarta ya. Di GPIB sini juga ada begitu. Kenapa saudara diam? Itu kan tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, tersinggung kok sedikit-sedikit. Kan kita tidak mau disakiti, tapi rindu berbuah. Nah, itu jadi soal juga. Pertanyaan ini serius bagi kita, saudara. Apakah saudara mau disakiti? Tuhan tidak pernah janji ada lautan tenang, tidak janji. Bukan laut kalau tidak ada gelombang. Air yang tidak ada gelombang itu dia bernama apa? Aqua. Nama laut kan pasti ada gelombang. Tuhan janji dia berikan kepada kita kekuatan. Amin toh? Bukan menghindar dari masalah, bukan menghindar. Saya tanya saudara, saudara punya masalah? Tidak usah om. Saya lihat yang ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan.
Kadang-kadang kita rindu supaya segera selesai. Tidak. Kita bahas ini di bagian keempat. Satu tadi apa? 2, 3. Keempat, sabar. 1, 2, 3. Lebih kuat. 1, 2, 3. Alkitab menegaskan sabar itu ada 2. Ada berapa? 1, sabar terhadap situasi. Sama-sama 1, 2, 3. Sabar terhadap. Ada situasi tertentu yang buat kita bilang harus segera selesai sudah. Tapi Alkitab bilang apa? Sabar. Ada penyakit yang kita paksa Tuhan kalau boleh segera sudah. Firman Tuhan bilang apa? Ada yang sudah pemalas dengan pendeta khotbah, dia semua pulang. Alkitab bilang apa? Sabar terhadap situasi. Yang kedua, sabar terhadap orang. 1, 2, 3. Sabar. Ada orang-orang tertentu dalam jemaat itu yang terlalu menjengkelkan. Firman Tuhan bilang apa? Ada penatua yang terlalu menjengkel. Firman Tuhan bilang ada suami yang terlalu menjengkel. Alkitab bilang apa? Ada istri yang terlalu menjengkel. Ada juga. Itu istri lo nggak ada di sini. Firman Tuhan bilang apa? Ada teman yang duduk di kita punya sebelah terlalu Alkitab bilang apa? Sabar. Di sabar itu kita belajar Banyak orang tidak mau berproses. Di sini ada anak muda kok, anak muda tuh berproses. Saya tidak suka anak muda laki-laki yang gaya sekali, tiap hari hanya judi mabok. Tapi dia bikin story, semua akan indah pada waktu. Aduh, jadi apa? Dalam sabar itu Tuhan mau kita berproses. Amin kok. Jemaat, ada satu waktu Iblis bilang begini, ketika tahu Tuhan Yesus lapar karena puasa 40 hari 40 malam. Iblis bilang begini, kalau benar engkau anak Allah, rubah batu itu jadi roti supaya engkau makan. Tuhan Yesus rubah atau tidak? Tapi dia bisa rubah atau tidak? Lalu kenapa dia tidak mau rubah? Dengar. Pertama, dia tidak mau ikut perintah iblis. Tidak mau. Tapi yang kedua, Tuhan Yesus tidak mau rubah. Kenapa? Masa mau makan roti saja pakai mujizat? Berproses sedikit. Kalau bikin roti pakai mujizat tiap hari di toko bakery itu mujizat terus. Mujizat roti tawar lah, roti mana? Ada bagian yang bagian kita, selebihnya itu bagian Tuhan. Butuh kesabaran. Walaupun itu menjengkel. Ya toh? Butuh kita berproses sedikit. Jemaat, dulu ada binatang yang dia punya nama ayam. Sekarang juga ada ayam. Ayam dulu itu hanya dibedakan atas ayam jantan dan ayam betina. Tapi tiba-tiba muncul ayam potong. Akhirnya ayam yang tadinya hanya ayam sekarang menjadi ayam kampung. Agal sudah ada ayam potong. Akhirnya bikin manusia yang bingung, apakah ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung. Gitu kita jadi pusing. Tetapi penjelasan ini menarik. Saudara pernah lihat ayam kampung? Pernah piara ayam kampung? Ada yang lebih dari 2 ekor?
bisa kasih pendeta satu. Ayam kampung kita pelihara 6 bulan, masih kecil, tapi dia punya daging enak atau tidak? Kalau betina bertelur atau tidak? Bertelur kan? Kalau dijual mahal atau tidak? Karena ini ayam tahu proses. Beda dengan ayam potong kan? Ayam potong itu baru pelihara 1 bulan saja dia punya mata sudah besar begini. Begini. Itu kalau lihat pakai kaca pembesar. Lihat langsung jadi punya mata begini. Tapi ini ayam, orang gas motor di samping kandang besok mati. Kan dia tidak mengerti proses. Proses. Untuk kita bikin ada konektivitas antara apa yang kita imani, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Proses itu tidak begitu. Teman, ada bagian yang kita punya, ada bagian yang Tuhan punya. Mati hidup itu Tuhan yang atur. Amin. Nah, itu soal iman. Yang iman kasih tahu otak. Otakku tidak tahu. Kenapa? Mati hidup Tuhan yang atur. Jadi otakku tolong kasih tahu kaki, kalau ada trek lari kencang ikut jalan, kaki jangan lompat di tengah jalan. Ada masa depan dalam tangan Tuhan. Amin. Saya cuma yakin itu. Tuhan menyiapkan masa depan bagi anak-anakmu, tapi yang antar itu anak di sekolah, bukan Tuhan yang antar. Siapa yang antar? Orang tua toh? Atau siapa di antara kita yang karena terlalu sibuk pagi-pagi dia berdoa, Tuhan, saya sibuk, Tuhan tolong jemput anak-anak. Tuhan yang jemput anak-anak pulang menangis, Bapak, menangis. Jadi bagian kita itu laksanakan dulu toh dalam proses itu juga tidak seharusnya lama. Didukung dengan keputusan. Dalam sabar itu kita ambil keputusan. Berduka pasti, kesedihan pilihan. Saya ulang, berduka itu pasti, kesedihan kita memilih mau sedih atau berhenti dari kesedihan. Satu hari seorang manusia ambil keputusan antara 300 sampai 1500 kali keputusan, berkonsekuensi ke masa depan. Bangun tidur, mau langsung turun dari tempat tidur atau tarik tambah selimut, itu keputusan. Bangun tidur, mau doa dulu atau foto, itu juga keputusan. Berkonsekuensi ke masa depan. Ini kenapa hari ini Pendeta Yandi berkhotbah di sini? Karena saya pernah ambil keputusan kira-kira 29 tahun yang lalu untuk sekolah teologi. Kenapa saudara punya istri yang itu, suami yang itu? Karena saudara pernah ambil keputusan toh? Tidak mungkin saudara bilang, pendeta, saya benar-benar tidak tahu. Saya tidur-tidur begini, buka mata dia diserang. Tidak, ada keputusan yang sudah. Amin kucing. Jemaat, masak Indomie itu cepat atau lama? Cepat atau lama? Teorinya cepat. Kalau tidak segera ambil keputusan itu bisa lama. Kalau saya bilang saya punya istri, iya, saya mau makan mie. Ibu ke dapur 2-3 menit dia datang tanya, mie goreng apa mie kuah, Papa? Kita bilang mie kuah. Ibu di belakang 2-3 menit dia datang tanya, kuah banyak atau sedikit? Kuah banyak. Ibu ke belakang dia datang tanya lagi, pakai telur atau tidak? Taruh saja sayang, taruh sayang, taruh. Ibu ke belakang 2-3 menit dia datang tanya lagi, pakai sayur atau tidak? Lama-lama kita tidak makan. Kita hanya bertanya. Dengan proses itu kita ambil keputusan. Jemaat, dalam perjalanan dengan Tuhan kita berjalan menemukan jawaban, bukan pertanyaan. Contoh, Nuh. Dulu Nuh itu Tuhan hanya begini, Nuh bikin batra, mesti dia bertanya, Tuhan, laut di mana? Dia tidak tanya, dia ikut saja. Nuh bikin itu batra itu bertingkat-tingkat, ada lantai satu di bawah, satu lagi. Dia tidak tanya, Nuh buat kamar banyak, mestinya dia tanya, Tuhan, kok kita hanya 8 orang ini, itu pun suami istri, kenapa bikin kamar banyak-banyak? Dia buat saja.
nanti air bah itu datang. Semua sudah mati ini, orang aman, baru dia bilang ternyata ini maksud Tuhan. Dalam proses itu dia mengerti maksud Tuhan. Ketika Tuhan perintahkan binatang-binatang itu masuk, baru nu mengerti betul, mesti ada bertingkat-tingkat. Bayangkan kalau tidak pakai tingkat, dia hanya begini saja, di samping nu punya kamar langsung kandang babi, kan kasihan nu kan. Tuhan suruh ini binatang-binatang masuk, gajah masuk, singa masuk, ular masuk, baru nu mengerti benar, memang harus berkamar-kamar. Bayangkan kalau nu satu kamar dengan lebah, itu dia keluar data dia subangka-bangka. Jadi maksud Tuhan itu dalam proses kita temukan. Banyak orang sudah tidak mau berproses. Hari ini banyak orang sudah tidak mau berdoa. Berdoa itu terlalu lama. Lebih baik langsung cari di Google kah, di apakah. Hari ini terlalu lama berdoa menunggu jawaban. Duh. Ada separuh bilang, saya pendeta, kita berdoa juga sama saja. Itu orang di sebelah situ itu tidak tahu berdoa. Tapi tiap hari ganti mobil. Grab. Itu kita berdoa gitu. Jadi sabar apa? Sabar apa? Berikut dalam kesabaran itu Tuhan bilang begini, jangan takut. Sama-sama 1, 2, 3. Ada proses, tapi jangan takut. Itu berita Injil, pembebasan. Injil itu pembebasan. Dulu itu sebelum Yesus datang kita baca celakalah. Semua orang penuh ketakutan. Yesus datang, Yesus bilang jangan takut. Itu pembebasan. Saya berdoa di rumah sakit untuk banyak orang tua. Saya bilang, nenek, oma, kita berdoa ya. Iya. Pendeta doa habis mungkin nenek sudah mati. Tapi nenek mati masuk surga. Terus kita jelaskan mati masuk surga, lantas dia bilang, pendeta, mati hari ini atau besok sama saja. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bahkan di lorong-lorong kekelaman pun dia masih punya keyakinan. Amin toh? Jangan takut. Supaya ada anak muda satu datang bilang, saya pendeta Yandi, saya rasa saya manusia paling berdosa. Saya kasih tahu dia, Ade, jangan takut. Pendeta juga orang berdosa, tapi kasih Tuhan lebih besar dari kita dua punya dosa. Pendeta. Bayangkan kalau anak muda datang ke saya bilang begini, pendeta Yandi, saya rasa saya manusia paling berdosa. Sebenarnya saya lihat engkau punya muka berdosa ini, saya sudah. Engkau ini kalau tidak bertobat, kaki tangan patah buang semua, patah buang itu. Berita Injil dari mana ini Injil macam begini? Injil itu pembebasan supaya orang menjadi siap untuk hidup ini. Bukan bikin takut. Masih banyak orang Kristen suka bikin takut orang. Masih banyak gereja suka bikin takut orang. Menjelang Paskah itu orang putar film-film neraka di kampung-kampung. Orang nonton film neraka terus sampai, pendeta, neraka. Saya bilang, saya tidak pusing dengan neraka. Minimal pendeta mesti tahu. Saya tidak tahu juga tidak apa-apa. Kenapa? Kalau saya masuk surga bukan karena ketakutan hukuman di neraka. Saya masuk surga karena Tuhan Yesus mati bagi saya. Bukan bikin takut. Di sini ada biasa bikin takut. Yang biasa bikin takut itu setan. Dalam Tuhan itu dia bilang, jangan takut. Jangan takut itu bukan kehilangan rasa takut. Jangan takut itu dia bilang dalam proses ini sabar saja. Kamu melewati perjalanan itu bersama dengan Tuhan. Tidak ada masalah tidak terselesaikan dalam perjalanan bersama dengan Tuhan. Baru tahun berapa itu orang buka mall satu di Kupang. Ada itu tangga berjalan itu dia nama apa leh? Nah itu sudah. Kita bawa tangga dari kampung datang. Ini tangga kan ada jalan-jalan, kita bilang, tangga naik. Dia bilang,
Terus kalau dia tidak mau, kita buat apa? Satu, kasih contoh kan, ante begini. Kalau dia tidak mau, kita buat apa? Waktu dia sudah bisa naik, kita bilang, itu kan tante tidak apa-apa kan? Dia bilang, oh iya, sudah kamu belanja biar tante sendiri putar-putar di sini. Bukan kehilangan rasa takut, tapi kamu akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan, melewati pergumulan. Amin kok? Amin na bikin. Jemaat, itu serius. Saya mau tanya, ibu-ibu, kasih makan anak kecil umur 2 tahun itu gampang atau susah? Susah atau gampang? Kan dia lari-lari tuh, lari-lari. Dia punya mama ikut. Dia mama bilang, ini anak tidak bisa mengerti orang tua sedikit. Anak umur 2 tahun suruh mengerti dia punya mama yang 40. Anak kalau tidak mau makan, kasih tahu dia baik-baik, adek makan saya, makan biar sehat aja sayang, makan. Ini anak tidak mau makan, di kampung dong selalu bilang, makan itu ada om. Itu om juga tuh. Ini anak besar dalam ketakutan. Di sini ada om kasih takut anak kecil. Besok dong besar kamu setua, dong kasih takutan. Kalau malam-malam anak kecil umur 2 tahun belum bisa tidur, jangan kasih takut dia. Bilang dia baik-baik, adek, ayo bobo sayang, ayo bobo. Biar besok bangun segar tuh saya, ayo bobo. Adek belum bobo, papa mama bobo duluan. Ayo bobo. Ini anak tidak mau tidur, papa mama sepakat kasih mati lampu. Lampu matiin, anak mulai takut. Dia punya papa keluar dari pintu belakang, menuju jendela kamar, dengan yakin sekali dia punya bapak tarik garuk jendela. Dia punya mama pura-pura kaget. Hah? Om ada subobo om. Itu keluarga tipu-tipu. Di sini juga ada orang tua kasih takut anak gila. Orang tua kasih takut. No, sudah sabar saja, sabar hadapi orang tua begitu walaupun saya tidak lanjut itu saudara. S4 1 apa? 2 3 4 5 kemurahan. Jemaat, ada orang rajin gereja, bahkan bukan rajin biasa, maha hadir. Semua ibadah dia ikut, seluruh PLK dia ikut, semua ibadah hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu dia ikut semua. Tidak ada masalah dengan siapapun. Tapi sayang, itu orang terlalu sekikir. Itu sekikir, orang Kupang bilang batu itu. Di Bahtera Iman ini ada yang tidak ada, dia sekikir sekali. Itu tidak ada kemurahan, betul itu. Kita ini terlalu parah. Ada orang yang dengan Tuhan saja sekikir, dan Tuhan juga sekikir. Ada satu orang itu dia kasih persembahan. Saya tidak bicara nominal, sikap yang saya bicara. Dia kasih persembahan. Saya bilang, Bapak, kenapa sampai lipat itu tangan sampai begitu? Dia bilang, pendeta, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Saya bilang, iya, tapi saya tahu. Pendeta tahu apa? 1000. 100 susah begini. Sudah begini lagi pakai sengaja batok. Aduh, jemaat. Orang Kristen ini kadang-kadang kebaikannya itu 1 tahun 2 kali. Waktu mau Paskah, waktu mau
Orang tua di kampung bilang itu hari baik. Semua orang baik hati. Bangun pagi-pagi ada nenek-nenek lewat mau pergi pasar bawa pepaya gitu. Nenek, di mana? Pas bawa. Nenek, duduk. Nenek tidak usah pergi, lihat di sini saja. Nenek mau minum apa? Terserah ibu, terserah. Nenek bilang teh, kopi, wine atau bir. Nenek bilang kalau begitu wine. Kalau begitu saya wine. Ambil wine. Nenek minum 1 botol. Nenek bilang masih ada. Oh ada setengah tadi malam papa punya. Dia bilang, nenek, hari baik. Ini ada gula, beras, kopi, susu, minyak goreng. Nenek, ini bayar nenek punya pepaya sudah ya. Nenek tinggal di mana? Nenek tinggal di mana? Dia sebut 5 km dari rumah kita. Pulang dengan apa? Saya jalan kaki. Jangan. Grab. 3 hari kemudian itu nenek datang kembali. Suami yang lihat, terus suami bilang, sayang, kenapa? Oh pun nenek datang itu. Menjeng. Tapi bermurah hatilah sedikit. Murah hati sedikit. Kita ini, tadi kami bercerita dengan pendeta di ruang rapat itu. Waktu kita cerita, dia bilang begini, kami pendeta ini, Tuhan pelihara. Itu Soekarno-Hatta itu jarang mau datang kepada kami. Tapi kami terpelihara oleh Tuhan. Tidak usah takut murah. Sekalipun yang paling banyak datang tuh Patimura. Ada dia pedang. Ada yang dia ramas begini sampai itu pedang Patimura hampir patah. Tapi kami hidup terpelihara ini. Terpelihara. Kami tetap dalam perjuangan. Pangeran dari timur. Tapi hidup kan. Tidak usah takut bermurah hati. Ada satu waktu 2 orang menghadap Tuhan minta karunia. Ternyata di Tuhan tinggal 2 karunia. 1, karunia memberi. 2, karunia menerima. Orang pertama cepat-cepat ambil karunia menerima. Tinggal karunia. Orang kedua garuk-garuk kepala begini ambil karunia memberi. Lewat 20 tahun kemudian mereka ketemu di satu perempatan jalan di lampu merah. Yang punya karunia memberi itu ada duduk di atas mobil mewah, satu tanda sukses. Saya tidak khotbah teologi sukses, saya tidak khotbah. Saya juga tidak suruh saudara membawa persembahan bagi itu. Dan itu hati refleksi iman sendiri. Ini satu kok sukses. Waktu orang dua aku lihat begini, ini satu kawan. Perasaan itu hal yang kau dapat karunia memberi. Kok kenapa sekarang kau lihat dari saya? Terus dia jawab, kawan, karena Tuhan Allah tahu saya harus selalu memberi, maka kepada saya Tuhan berikan lebih. Yang kau mau kasih orang, itu yang kau tidak ada ini Tuhan kasih, ini kasih orang. Tapi kawan ini kan karunia menerima. Jadi di mana-mana Tuhan yang begini. Ada jemaat datang ketemu saya, dia patah leher begini, pendeta. Hidup ini terlalu susah, engkau mati sudah. Kalau memang sudah terlalu susah, mau hidup lagi bikin apa? Kadang-kadang kita kurang bersyukur toh. Amin. Sama-sama bersyukur. Bersyukur itu cara terbaik menikmati hidup. Hati manusia lebih luas dari isi dunia. Kita sudah isi ini barang-barang di dunia, di hati manusia tetap kurang. Untuk menutupi kekurangan itu hanya satu kata, sama-sama bersyukur. Manusia itu selalu tidak puas. Dia jalan kaki dia berdoa, Tuhan, yo kasih saya sepeda satu. Tuhan kasih sepeda satu, dia naik 2-3 bulan dia berdoa, Tuhan naik sepeda memang Tuhan, tapi tanjakan di sebelah itu betis mau pecah. Jadi yang kau punya mau, Tuhan kalau boleh motor satu, Tuhan. Tuhan kasih motor satu, dia naik 5-6 bulan dia doa ulang, Tuhan naik motor memang enak, tapi saya punya istri berat 80.
Anak 3 orang baru montok-montok semua. Setiap kali motor bunyi, dorang 4-4 mau naik motor. Motor bawa masalah baru dalam kami punya rumah tangga. Jadi engkau punya mau mobil 1 Tuhan. Tuhan kasih mobil 1, dia naik 1 tahun, doa ulang, Tuhan naik mobil memang enak. Ibu juga naik. Tapi anak kami yang pertama sudah kawin orang Palembang, tinggal di Palembang. Masa mau pergi ke Palembang pakai mobil? Yang kau punya mau kapal laut. Tuhan kasih kapal laut 1 di Palembang, lihat cucu, lihat mantu, lihat anak pula dari Tuhan. Naik kapal memang sampai sana, tapi lalu yang kau punya mau helikopter 1 boleh. Kita selalu tidak puas dengan yang Tuhan berikan. Satu kata sama-sama, bersyukur. Bersyukur itu apa, pendeta? Bersyukur itu adalah saat dimana seluruh pikiran, perasaan dan hidup hanya tertuju kepada Tuhan. Itu namanya apa? Bersyukur. Ada orang bikin ibadah syukur tapi hati pikiran tidak tertuju pada Tuhan. Nah, di kota besar ini kan sudah tinggal pesan saja. Kami di kampung kan mesti masak. Khotbah pas pendeta sampai dia bilang, Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita satu hati bersama-sama dengan keluarga dalam doa syafaat, dalam doa syukur. Itu langsung ibu-ibu dong langsung ke belakang. Dong baku aja gitu. Sampai di belakang yang ketua dapur bilang, siap, ayo siap. Kuat tadi sudah kasih panas. Padahal hanya kacang berinimo. Kan tujuannya ada di situ. Saudara tahu apa hasilnya? Ada banyak orang tinggal dekat tempat itu, tempat syukuran. Suami istri sudah siap tapi belum pergi. Istri bilang, Papa, ayo. Papa bilang, masih ibadah. Lalu mau pergi bikin apa? Itu kemurahan. Sudah berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kebaikan itu respon. Respon atas apa? Atas kasih karunia. Saya kasih contoh. Anggap saja saya dengan kakak ini, kami dua tidak kenal. Anggap saja kami dua tidak kenal. Memang kami dua tidak kenal. Terus saya dapat dia nomor telepon. Saya bilang begini, Tada, sebentar malam jam 12 bisa ketemu saya di depan kantor Gubernur Banten. Kira-kira dia mau atau tidak? Dia mau atau tidak? Dia piara ayam 1 ekor di rumah. Saya pergi ke dia, kami dua tidak kenal. Kira-kira dia kasih saya itu ayam atau tidak? Gitu. Saya ganti pertanyaannya. Saya mau kasih dia mobil baru 1. Kira-kira dia mau tidak? Mau tidak? Terus saya kasih dia mobil baru 1, Toyota Alphard. Kira-kira begitu. Dapat cuma-cuma. Waktu dia dapat cuma-cuma dari saya, ada perubahan perilaku dari dia ke saya atau tidak? Ada atau tidak? Saya telepon jam 12 malam, dia datang atau tidak? Saya pergi di rumah ada ayam 1, dia kasih atau tidak? Kenapa dia tiba-tiba baik begini? Karena dia telah mendapatkan sesuatu yang mahal lebih duluan. Kebaikan yang dia buat menjadi ungkapan syukur atas sesuatu yang dia sudah terima lebih duluan dari itu. Jadi kebaikan itu respon. Jadi kalau ada orang malas untuk beribadah, malas untuk melayani, malas untuk ini melakukan kebaikan dan sebagainya, dia tidak paham terhadap kasih karunia yang Tuhan sudah berikan yang cuma-cuma. Pembebasan, saudara tahu, kami pendeta ini dapat berita, Pak Pendeta, ada orang sudah meninggal. Untuk menangis kita menangis. Semua dia ikut menangis. Kasih mandi mayat dia juga mandi. Kasih pakai hitam putih dia juga hitam putih. Kasih masuk di peti dia juga mau masuk. Muat di ambulans dia ikut. Sampai kubur dia mau turun, tidak jadi. Tapi Tuhan berkorban bagi dia. Itu yang kemudian buat dia kemudian melakukan sebuah kebaikan karena Tuhan berkorban. Kebaikan respon. Ya kita bukan masuk surga kan bikin terlalu baik. Tidak ada orang yang terlalu baik di sini. Ya yang bisa kita buat ini ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sudah 6. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Kesetiaan. Saudara, ini orang setia semua. Setia. Setia itu komitmen satu hari demi satu hari demi satu hari demi satu hari. Kesetiaan itu berkaitan dengan komitmen pribadi, mungkin menyangkut orang lain dan juga bersama-sama dengan Tuhan. Itu namanya setia. Kesetiaan itu berurusan dengan kesadaran. Saudara punya godaan terlalu banyak untuk banyak hal. Contoh, mau datang ikut ibadah, ada pilihan untuk anak, istri, keluarga. Kesetiaan itu bilang sadar, sebuah kesadaran untuk melakukan sesuatu. Itu kesetiaan. Saya tidak tahu di GPIB. Kami di Gemit, kalau para penatua di Aken, dengan anggota SIDI, pengajar, kalau ditanya apakah jawabmu, orang suka jawab bilang, ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Itu kalimat punya 3 pengertian. Pertama, saya menjawab ya kan saya benar-benar percaya. Kalau saya tidak percaya, saya tidak akan mengaku itu di hadapan Tuhan Allah dan jemaat. Kedua, saya menjawab ya untuk masuk dalam persekutuan. Ini tanda setia ini. Banyak yang menjawab ya terus hilang. Saya baptis anak-anak, saya bilang begini. Pertama, terima kasih untuk orang tua. Terima kasih untuk orang tua. Oleh karena pekerjaan Roh Kudus, engkau telah membawa anak-anakmu datang menerima sakramen baptisan. Terima kasih. Tapi kedua, terima kasih untuk ini anak kecil dong. Terima kasih. Tagal kamu baptis ini yang bapak mama tahu gereja. Saya tidak bayangkan kalau kamu tidak baptis dong masih gereja atau tidak. Nah, banyak orang tidak setia beribadah. Kami tadi bercerita tentang hak kesulungan. Salah satu yang menjadi perhatian utama dari hak kesulungan adalah mereka dipanggil untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi ibadah itu hak, bukan kewajiban. Keluarlah dan pergi beribadah. Kamu punya hak membangun relasi. Nah, hari ini kita masih melihat ibadah kewajiban, bukan hak. Jadi banyak orang akan sangat terbebani untuk beribadah. Padahal kalau hak itu ibarat gaji, kan harusnya orang menuntut hak untuk datang kepada Tuhan. Nah sekarang saudara, kalau demikian menyangkut kesetiaan, itu yang kedua. Yang ketiga, saya menjawabnya bukan saja untuk masuk, tetapi supaya diatur. Banyak yang sudah mau masuk, tapi tidak mau diatur. Tidak mau diatur. Bayangkan kalau ada 300 kakak, masing-masing kakak mau atur diri sendiri. Dari 300 kakak ada dua anggota SIDI, masing-masing atur diri sendiri, gereja tambah rusak. Nah, setia berkaitan dengan komitmen satu hari dalam semua tatanan. Salah satu sisi dari kebenaran itu berdimensi legal, legalitas, ikut aturan. Semua bentuk pelanggaran terhadap aturan Tuhan tidak mau. Legalitas yang dibangun di atas pulihnya hubungan manusia berdosa ini dengan Tuhan. Nah itu baru dia bernama dalam kebenaran. Sudah 7 kok? Dua, tahan sedikit. Memang saudara rasa jengkel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, kelema lembutan itu terdiri dari 2 kata, yaitu lemah dan disambung menjadi. Saya kadang-kadang begini, kami suami-suami di timur ini seringkali hanya sampai di lemah saja, lembut tidak. Kalau sudah lemah baru mengerti kelembutan. Kalau sudah sakit, sudah mau mati, begitu tiba-tiba dia punya kelembutan itu tiada tara. Dia lihat dia punya istri berbilang, mama, Tuhan Yesus baik. Itu kalau ada lemah. Tapi kalau dia ada kuat-kuat, mabuk, istri bilang, papa cukup sudah. Ingat umur, ingat kita istri, ingat anak-anak.
Dia bilang paling mati. Baik Papa Sumati sudah baik, kasihan istri toh deh anak-anak. Besok pagi ya pinjol datang lagi, kita pusing dengan itu. Nah, kelemah lembutan itu bukan bicara perlahan-lahan. Maaf, saya punya kaki engkau injak. Itu bukan lemah lembut. Kelemah lembutan dalam Alkitab itu bukan berarti jalan permisi. Bukan itu. Kelemah lembutan itu adalah titik paling tengah di mana orang benar-benar marah dan benar-benar tidak marah, supaya dia marah pada waktu yang tepat. Karena ada satu orang punya kan dia marah setiap waktu. Marah pada waktu yang tepat. Marah pun marah dia punya sifat, bukan marah dia punya orang. Kelemah lembut. Untuk menegur kesalahanmu, aku tidak harus menjadi musuhmu. Kita kasih tahu. Dalam kelemah lembutan, pada tempatnya, pada waktunya, dengan cara yang benar. Kelemah lembutan. Kenapa? Berita yang kita dengar ada dua, benar atau salah. Sudah benar atau salah dikasih naik sedikit, penting atau tidak penting. Sudah naik penting atau tidak penting, dikasih naik sedikit lagi. Caranya betul atau salah. Sudah di situ dia kasih naik tambah tinggi lagi. Menguntungkan siapa di situ? Menguntungkan saya atau menguntungkan persekutuan? Supaya sebentar kita bisa pakai ini untuk memainkannya dengan tadi yang saya sebut dengan kelemah lembutan, pada waktunya tepat, cara tepat, dengan sesuatu yang benar. Itu kelemah lembutan, menjelaskan begitu yang Alkitab bilang. Saudara, supaya kalau ada orang malas kita marah, dia malas toh. Kami alami di kampung ini, kalau ada orang malas dia datang bilang, pendeta, saya tidak suka lihat yang kau punya muka. Karena itu marah, dia pusingkan. Saudara bayangkan kalau suami istri bertengkar, baru tiap hari kita usir, tidak suka lihat dia punya muka. Wih, kapan kita hidup lama ini? Sudah 8 ke 9 sekarang terakhir. Satu tadi apa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Orang yang kuasai diri, orang yang tahu tujuannya mau kemana. Tujuannya mau kemana. Contoh, kalau saya dari sini keluar mau pergi ke kantor lurah, ada pilihan di situ. Serong kiri atau, oleh karena saya tahu saya mau ke kantor lurah, saya ambil jalur yang menuju ke situ. Sampai sana ada perapatan lagi, ada teman panggil, sini dulu, saya mau ke kantor. Itu kuasai diri, dia tahu tujuan kemana. Dalam tujuan itu kita mengelola sejumlah hal. Contoh, saya dengan adik ini, kami dua mau perang ini, kami dua mau perang lawan musuh dari sana. Kami pegang senjata. Kami dua merayap dari satu bangku ke bangku yang lain, satu bangku. Musuh juga merayap dari sana, satu bangku. Tiba-tiba saya injak dia punya sepatu. Menurut saudara dia marah saya atau tidak? Dia marah saya atau tidak? Tidak ada waktu untuk marah karena kami lagi fokus di sana. Coba bayangkan kalau tidak ada musuh, kami dua pegang senjata, baru tiba-tiba saya muat kaki di dia punya sepatu. Minimal dia akan bilang, kau tidak ada mata. Orang yang fokus pada tujuan, tidak ada kesempatan bagi dia untuk iri hati, untuk bertengkar, untuk marah-marah, untuk banyak hal yang tidak penting bagi perjalanan menuju tujuan. Nah itu serius. Supaya kita bisa ukur, kita ini kuasai diri atau tidak. Dari ke-9 hal ini saya ingin menyimpulkan paling tidak 2 hal kaitan dengan ulang tahun ke-27. Saudara lihat, dari kasih sampai apa tadi, penguasaan diri, itu ibarat mangga, kulit, daging, biji jadi satu. Dia punya nama mangga.
Tidak mungkin ada mangga yang orang sangat heran, ini mangga terlalu luar biasa pendeta. Dia punya kulit di sini, daging di situ, biji di situ. Itu mangga gila. Dia satu dengan 9 unsur yang membuat dia menjadi satu. Dia punya nama bang. Coba ya jangan ada yang bilang pendeta dari 9 itu 4 saya sudah 4 tinggal 5. Bisa dia langsung jadi satu. Nah hari ini saudara-saudara, ini dalam rentetan 27 tahun toh bergereja. 27 tahun sudah dewasa atau belum ya? Lama atau cepat? Oh iya. Tapi saya suka bilang kadang-kadang itu tergantung. 2 minggu itu cepat atau lama? Kalau pacaran 2 minggu cepat atau lama? Cepat. Kalau tahan lapar 2 minggu cepat atau lama? Jadi 2 minggu termasuk cepat atau lama? Baca Alkitab ini 4 bulan saja sudah selesai. 4 bulan cepat atau lama? Kalau hidup hanya 4 bulan cepat atau lama? Kalau perut sakit 4 bulan lama. Jadi yang benar 4 bulan termasuk cepat atau lama? Ya tergantung. Kalau hidup diisi dengan cinta, kasih, perhatian, buah yang baik, hari-hari hidup ini terasa terlalu cepat. Tapi 4 bulan diisi dengan iri hati, kesombongan, lain-lain, terasa terlalu. Nah, dewasa itu ada 3. Ada berapa? 1. Dewasa biologis, sama-sama 1, 2, 3. Dewasa biologis itu waktu itu berat badan hanya 37, sekarang kok 73. Waktu itu pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut rata saja. Kok sekarang perut macam ada 3, satu di sini, satu di sini. Itu dewasa biologis. Siapapun bisa begitu, makan tidur, cocok ya gemuk. Kedua, dewasa psikologi. Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun tapi kalau tidak mau diatur, umur 40 tahun kalau bukan tersinggung, umur 40 tahun tapi kalau suka marah-marah. Kami di Kupang itu kalau orang yang suka tersinggung, dia orang banyak suka marah-marah, orang suka korek. Badan besar tapi belum tentu dia punya psikologi dewasa. Ketiga, dewasa iman. Nah, itu jadi refleks. Ada anak umur 3 tahun, ada meja berat 10 kg. Anak umur 3 tahun bisa pikul meja yang 10 kg. 17 tahun kemudian dia umur 20 tahun, dia bisa pikul meja 10 kg. Yang berubah anak atau meja? Nah itu dewasa iman. Tidak meminta beban menjadi ringan, dia meminta bahu yang semakin. Orang dewasa iman tidak akan pernah merengek-rengek meminta masalah menjadi berubah, karena dia tahu kalau Tuhan izinkan ada beban, ada persoalan, Tuhan tahu seberapa kuat. Karena itu hampir-hampir orang dewasa iman tidak akan meminta orang lain berubah, hampir-hampir begitu. Tapi siapa yang berubah? Kadang-kadang kita sibuk untuk orang lain berubah, lupa rubah diri sendiri. Itu jadi tantangan buat kita. Kita berpikir lagi, berefleksi lagi, dan terus menjalani. Tidak ada orang yang selesai dengan Tuhan, tidak ada. Tapi dia diberi kesempatan untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam pergumulan dia tiap-tiap waktu. Tuhan memberkati kita. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian.